Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Agung Pamungkas. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori kedua tahun 2023. Hari ini pada tanggal 31 Januari 2024, saya akan melakukan praktik video pembelajaran guna untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan. Pada materi bab sholat jenazah di kelas 8 SMP Negeri 1 Ngatak. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Halo Mas, selamat pagi. Pagi. Nah, anak-anak sekalian, hari ini senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian karena kita hari ini akan mempelajari yang namanya sholat jenazah. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dimulai dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin. Persiapan. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan membaca surat pendek. Silahkan membaca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, sekarang sebelum kita mulai, Pak Agung akan memulai presentasi kehadiran. Sepertinya ini bangkunya lengkap semua. Apa ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Audi. Kenapa Audi? Pak Agung ingin sedikit memotivasi kalian. Jadi ilmu tentang merawat jenazah, ya, jenazah itu yang sekarang lagi ramai di dunia tentang kematiannya orang-orang di Palestina, ya. Nah, orang-orang yang di Palestina itu termasuk orang-orang yang mati syahid karena dia memperjuangkan tanah kelahirannya, tanah airnya. Maka orang-orang yang berjuang itu untuk melawan penjajah itu termasuk mati syahid. Artinya sikap nasionalis itu harus kita tanamkan baik-baik dalam diri. Paham ya? Selanjutnya, Pak Agung ingin menanyakan tentang pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertemuan kita sebelumnya kemarin membahas apa? Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Tapi di pertemuan kemarin yang kita bahas adalah tentang pengertiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara
Kalau pengertian kemarin merawat jenazah itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Cara sholatnya sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi jenazah, tata cara sholat jenazah. Pak Agung punya pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, kenapa jenazah itu harus dirawat? Kira-kira kenapa? Ada orang mati. Kemudian kenapa sih orang mati ini harus dirawat, harus dimandikan, harus dikafani, disolati? Disucikan. Kira-kira kenapa? Agar Disucikan. Terus? akan bersih. Kalau nggak disolati, nggak dimandikan, nggak dimakamkan, kira-kira masuk. Ya. Pertanyaan Pak Agung yang kedua, kalian pernah takziah? Pernah? Kira-kira kesan kalian ketika takziah apa? Sedih. Kadang ada orang yang kemarin baru bertemu kita, hari ini ternyata sudah meninggal. Padahal kemarin masih tertawa bersama, sekarang sudah meninggal. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kematian tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana. Ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah hendaknya selalu menjaga diri agar ketika kematian tiba kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Nah, selanjutnya Pak Agung ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami internalisasi nilai-nilai dalam ibadah sholat yang menjadi bagian dari amaliyah ulama dalam beribadah. Maksudnya apa? Maksudnya sholat jenazah merupakan salah satu sholat yang sudah ada dan diamalkan oleh para ulama terdahulu dan juga disyariatkan oleh Islam. Ya. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik menjelaskan ketentuan sholat jenazah dengan baik dan benar. Jadi kita nanti diskusi, kalau melalui diskusi harapannya nanti kalian dapat menjelaskan pengertiannya sholat jenazah, tata caranya sholat jenazah, dan juga dapat menyebutkan hikmah sholat jenazah. Ya, itu adalah kriteria dari pembelajaran kita hari ini. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab sholat jenazah, di mana nanti pada proses pembelajarannya kita akan mempelajarinya melalui barcode dan link yang sudah Pak Agung siapkan. Jadi nanti kalian melakukan scan, kemudian setelah selesai nanti kalian masuk ke dalam web. Di web tersebut kalian nanti akan menemukan materi tentang jenazah COVID. Nah, dari jenazah COVID tadi silahkan kalian cari apa permasalahan yang ada, cara merawatnya mulai dari memandikan, ya, mensolatinya, mengkafaninya, mengkuburkannya itu seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan scanning, silahkan didiskusikan. Kemudian nanti Pak Agung akan menampilkan video sumber belajar, di mana dari video tersebut Pak Agung harap kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kalian temukan. Ya,
Setelah itu kalian lanjutkan diskusi lagi, kalian tentukan solusinya seperti apa. Setiap kelompok akan maju ke depan, di mana di depan kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain nanti melakukan rangkuman apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Setelah selesai, di akhir kegiatan kalian akan mengerjakan LKPD. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kita lakukan refleksi. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Oke, paham? Paham. Sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Maka kelompoknya langsung mengagung bagi, ya, dibagi 4 kelompok saja. Sebelah kiri ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang sebelah sini kelompok 4. Paham? Paham. Baik anak, silahkan buku materi PAI-nya dikeluarkan, HP-nya disiapkan. Semua HP-nya sudah siap? Sudah. Oke, HP-nya dikeluarkan. Nah, anak-anak, tadi waktu sudah membagi kelompok, silakan setiap kelompok melakukan scan pada barcode yang sudah waktu disediakan. Kalau dari belakang tidak bisa, silakan maju ke depan, tidak apa-apa. Gimana, sudah berhasil? Sudah. Yang sudah berhasil coba di dalamnya itu ada berita tentang apa? Protokol tanda COVID-19. Silahkan sekarang didiskusikan, ya, apa yang perlu didiskusikan Pak Agung. Ada 3 pertanyaan, silakan kalian cari dari permasalahan tadi, dari web tadi. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah melihat jenazah COVID-19? Apa yang dilakukan ketika melihat jenazah COVID-19? Ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah melakukan sholat jenazah? Kira-kira bagaimana caranya? Yang terakhir, apakah kalian pernah melakukan takziah? Ceritakan suasana saat kalian takziah. Ya, takziah itu melayat, melawat, melayat, itu takziah. Oke, dari 3 pertanyaan ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, silakan mulai didiskusikan. Oke, dari berita tersebut silahkan didiskusikan permasalahan apa yang ada yang dapat kalian temukan.
Baik anak-anak, sambil diskusi, Pak Agung akan menyalakan video sumber belajar tentang sholat jenazah. Silakan sambil diskusi kalian menyimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video ini silahkan kalian cari solusi dari 3 permasalahan yang diutarakan tadi ya. Yang terakhir yaitu langkah mayat. Baik anak-anak, tadi video sudah Pak Agung tayangkan. Dari video ini silahkan kalian cari solusi dari permasalahan yang diungkapkan tadi. Oke, silakan dimulai diskusinya. Baik anak-anak, di sini Pak Agung ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Berdasarkan permasalahan yang pertama dan dari video sumber belajar, silakan kalian kerjakan LKPD ini. Paham? Paham. Baik anak-anak, dari LKPD itu silakan dikerjakan. Selanjutnya kalian mendiskusikan tentang tata cara sholat jenazah itu bagaimana, ya. Selanjutnya kalian semua menyimpulkan cara melaksanakan sholat jenazah dan hikmahnya. Kira-kira tadi hikmahnya apa? Hikmah menjalankan sholat jenazah itu apa? Kalian tentukan. Oke? Baik, anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan selanjutnya. Anak-anak, silakan kalian mulai berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Ya, silakan dimulai.
masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, tadi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok saya mohon perwakilannya maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Protokol pengurusan jenazah COVID-19. Wabah COVID yang telah sampai di Indonesia menyebabkan seorang terinfeksi dan menuju kematian. Nah, jadi kelompok pertama tadi menyampaikan apa? Protokol tentang wabah COVID-19. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kelompok 1 bisa difoto. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melakukan praktek sholat jenazah. Sekarang kita pergi ke masjid dan kita melakukan praktek sholat jenazah. Oke, sudah siap? Baru saja kita telah melakukan presentasi. Dari hasil presentasi itu juga bisa sampean manfaatkan untuk mengerjakan LKPD. Oke, ya. Tadi kalian sudah mencari informasi tentang bagaimana merawat jenazah COVID. Kemudian kalian juga sudah mendiskusikan bagaimana tata cara sholat jenazah. Kita ice breaking dulu sebentar. Oke. Kalau Pak Agung bilang tepuk 1, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk 2 kali. Kalau 3 kali. Kalau 4 kali. Oke, paham? Paham. Tepuk 1 2 3 4 3 1 1 2 1 4. Oke. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melakukan kegiatan mulai dari awal sampai akhir, dan sekarang kita masuk pada akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan. Ya. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama,
dari permasalahan berita atau kasus COVID-19. Yang pertama, siapa coba yang merawat jenazah COVID? Kepala tugas kesehatan. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, sampai menguburkan. Semua ini dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian selanjutnya, dari materi atau sumber belajar yang kalian pelajari, kalian mempelajari tata cara sholat jenazah. baik. Anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, menurut kalian bisa memahami nggak materi yang sudah kita pelajari? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan menurut kalian? Praktek. Siapa yang suka jadi jenazah? Oke. Ya, itu adalah salah satu pengalaman yang berharga untuk kalian. Sampai sini dulu. Sebelum Pak Agung akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka bisa kita akhiri. Untuk mengakhiri pelajaran, silahkan berdoa. Persiapan berdoa mulai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.